Halo semuanya, kami dari SMA Santa Ursula Jakarta, kelas 11 MIPA 3, kelompok 3. Saya Laras, absen 4. Saya Jennifer, absen 13. Saya Mika, absen 23. Saya Cila, absen 27. Dan saya Valeri, absen 34. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Cila dan rekan saya Valeri di acara seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Pemirsa, saat ini kita tengah berada dalam situasi pandemi. Di Indonesia, kehidupan banyak orang seakan berhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah yang terjadi berdampak besar pada bidang pendidikan, kesehatan mental masyarakat, dan juga akses pelayanan kesehatan. Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti apa penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui bahwa virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Virus corona ini berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Orang-orang yang terinfeksi umumnya memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala juga dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Selain itu, ada pula pasien yang mengalami penurunan fungsi indera penciuman dan perasa. Kabar baru yang mengawali tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, menunjukkan bahwa kenaikan kasus COVID cenderung pesat. Berikut kami sajikan rekap dan kasus positif COVID-19 di Jakarta pada bulan Januari 2022. Kepada rekan kami, Laras, dipersilahkan. Ya, terima kasih Valeri. Dapat kita lihat berikut adalah grafik data kasus COVID-19 di Jakarta pada bulan Januari lalu. Pada awal tahun, terdapat 103 kasus positif baru di Jakarta. Angka tersebut terus meningkat per harinya, hingga mencapai 720 jumlah kasus baru pada tanggal 14 Januari 2022. Jumlah kasus positif mencapai 6.391 pada akhir bulan Januari dan terus meningkat hingga kini. Begitu data kasus COVID di Jakarta pada bulan Januari 2022 ini. Kembali kepada Cila dan Valeri. Ya, terima kasih Laras. Mengingat kasus yang terus meningkat, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan perlu meningkatkan imun tubuh dengan mengikuti vaksinasi. Saat ini, ada berbagai macam jenis vaksinasi yang dapat Anda terima. Untuk detail lebih lanjut, saya persilakan rekan kami Mika untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih, Cila. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa jenis vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin Moderna, dan vaksin AstraZeneca. Sekarang, saya akan menjelaskan masing-masing vaksin dengan lebih detail. Vaksin Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Dari hasil analisis terhadap uji fase 3 di Bandung, menunjukkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac sebesar 65,3%. Efek samping vaksin Sinovac menurut BPOM antara lain nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Vaksin Comirnaty produksi Pfizer, Amerika Serikat, dan BioNTech, Jerman adalah versi vaksin dengan platform mRNA. Perlu diketahui, mRNA merupakan cetakan untuk menghasilkan protein yang menyerupai tanduk atau spike dari virus corona. Spike protein buatan inilah yang nantinya akan membentuk antibodi dalam tubuh manusia. Vaksin ini sudah melewati proses quality control dari Bio Farma dan BPOM. Sebelum digunakan, efikasi vaksin Pfizer mencapai 95% terhadap varian awal virus SARS-CoV-2 dan bahkan tetap efektif melawan varian COVID-19 lain. Vaksin Pfizer disebut efektif mencegah kematian akibat COVID-19 sebesar 98,1%, serta mencegah COVID-19 dirawat di rumah sakit sebesar 98%. Vaksin ini pun terbukti bisa melindungi dari varian Alpha, Beta, dan Delta. Efek samping vaksin Pfizer diantaranya nyeri pada tempat suntikan,
kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, nyeri sendi, serta demam. Reaksi tersebut biasa terjadi pasca imunisasi. Moderna merupakan vaksin dengan efikasi sebesar 94,1% pada kelompok usia 18-65 tahun. Efikasi vaksin Moderna kemudian menurun menjadi 86,4% untuk mereka yang berada di usia di atas 65 tahun. Hasil uji klinis juga menyatakan vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid, seperti penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit liver, dan HIV. Beberapa efek samping yang dilaporkan pada uji klinis booster Moderna, yakni nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, sendi kaku, kedinginan, mual atau muntah, pembengkakan aksila, demam, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, dan juga ruam. Moderna dalam uji klinisnya melaporkan efek samping lain, yakni anafilaksis dan reaksi alergi parah lain, miokarditis, perikarditis, dan juga pingsan. AstraZeneca adalah vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Inggris. Vaksin COVID-19 ini dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford. Memiliki efikasi sebesar 62,1%. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis diberikan sebesar 0,5% dengan interval minimal pemberian antara dosis yaitu 12 minggu. Selain vaksin, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah untuk membantu menurunkan penyebaran virus COVID-19 di era new normal ini. Tak hanya itu, masyarakat juga dianjurkan untuk tetap makan makanan yang bergizi tinggi, serta vitamin yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh. Istirahat yang cukup dan sering berolahraga juga sangat direkomendasikan bagi masyarakat. Berhubungan dengan olahraga, masyarakat kini dapat melakukan olahraga dari rumah dan tidak perlu keluar untuk menghindari terpapar virus COVID-19. Salah satu olahraga yang dapat dilakukan adalah senam. Pemirsa di rumah dapat melakukan senam dengan dipandu oleh instruktur secara online melalui platform YouTube dan lain-lain. Supaya dapat mengakses platform tersebut, tentunya diperlukan akses internet. Nah, pemirsa, apakah Anda tahu bahwa kini sedang dikembangkan teknologi yang dapat memudahkan akses internet Anda dan memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyedia akses internet sekarang, yaitu Wi-Fi? Mari kita simak ulasan yang akan dibawa oleh rekan kami, Jennifer. Li-Fi atau Light Fidelity merupakan teknologi yang memanfaatkan cahaya tampak. Berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi radio. Li-Fi menggunakan bola lampu LED yang disertai chip modulasi cahaya untuk transmisi data optik. Setelah beberapa kali uji coba, diketahui bahwa kecepatan Li-Fi 100 kali lebih cepat daripada Wi-Fi. Kecepatannya mencapai hingga 224 GB per second. Biayanya pun 10 kali lebih murah daripada Wi-Fi. Li-Fi ini diketahui lebih aman karena data tidak dapat dicegat tanpa garis pandang yang jelas dan tidak menginterferensi elektronik sensitif, sehingga baik digunakan di rumah sakit atau di dalam pesawat terbang. Akan tetapi, Li-Fi ini memiliki beberapa penghambat. Salah satunya adalah dinding, sebab cahaya tidak bisa menembus dinding. Selain dinding, penghambat lainnya adalah objek apapun yang menghalangi cahaya Li-Fi sampai pada pengguna atau alat elektronik. Apabila lampu dalam keadaan padam, maka tidak dapat terjadi transmisi atau Li-Fi juga dalam keadaan mati. Li-Fi menjadi terkenal semenjak diungkit dalam TED Talk oleh pendirinya Harold Haas dari University of Edinburgh. Li-Fi diyakini akan mengisi celah yang tidak bisa dilakukan oleh Wi-Fi dan Bluetooth, namun tidak benar-benar menggantikannya sebab kedua teknologi ini terus melakukan perkembangan, terutama dalam menyambut era IoT. Perkembangan terhadap Light Fidelity hingga saat ini tidak hanya dalam berbentuk prototipe saja. Walaupun belum banyak digunakan, sejumlah perusahaan telah mengembangkan dan siap menguji produk yang telah mereka buat di dalam lapangan.
Salah satunya adalah perusahaan asal India yang bergerak di bidang startup, yaitu perusahaan Pelmeni. Perusahaan ini tengah menguji bohlam high fidelity yang dibuatnya dan diperuntukkan di area industri hingga perkantoran. Namun sebelum itu, maskapai Air France telah menggunakan teknologi tersebut di dalam pesawat. Live yang berada di dalam pesawat maskapai ini disediakan oleh perusahaan asal Prancis, yaitu Oletcom. Pemasangan teknologi ini hanya berada pada pesawat yang memiliki ukuran sedang dengan menjanjikan kecepatan hingga 100 Mbps. Selain dalam pesawat, Oletcom juga telah menguji coba elektronik Wi-Fi di Paris Air Show 2019. Menurut Energies Market Research pada Februari 2018, pasar high fidelity pada tahun 2023 akan mencapai hingga 80 juta US dollar di seluruh dunia. Terima kasih Jennifer atas penjelasannya. Nah, selama isolasi di rumah, kita tetap dapat melakukan hal produktif. Contohnya, dengan memasak makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh. Contohnya, garlic cheese bread. Caranya mudah sekali. Pemirsa dapat mengikuti video tutorial dari rekan kami, Laras. Pertama dimulai dengan bahan-bahan yang kita perlukan yaitu roti, 3-4 siung bawang putih, 42 gram mentega, setengah sendok makan daun parsley, garam, dan 2 lembar keju. Selanjutnya adalah alat yang kita perlukan, yaitu pisau oles, alat cincang, dan sendok. Selanjutnya mari kita ke langkah pembuatan. Pertama-tama, kupaslah bawang putih secara menyeluruh hingga semuanya bersih dari kulitnya. Setelah semua bawang telah dikupas, masukkanlah ke dalam alat pencincang dan cincanglah semua bawang putih tersebut hingga halus seperti yang terlihat dalam video. Kemudian ambillah 42 gram mentega dan masukkan semua mentega tersebut menggunakan sendok ke dalam mangkok yang berisi bawang yang telah kita cincang tadi. Kemudian, masukkanlah setengah sendok makan daun parsley dan juga jangan lupa untuk memasukkan garam secukupnya. Lalu aduklah semua hingga merata seperti yang terlihat dalam video. Setelah itu, oleskanlah hasil krim bawang putih di atas lembaran roti tawar. Pastikan krimnya dioles secara menyeluruh di satu sisi lembaran roti saja. Selanjutnya, retakan roti di atas penggorengan seperti ini dan letakkan 2 lembar keju di atasnya. Diakhiri dengan sehelai lembar roti yang diletakkan sesuai dengan video. Kemudian nyalakan api kompor dan pastikan apinya kecil saja. Lalu tutuplah penggorengan dan tunggu untuk beberapa menit. Setelah itu, balik roti menggunakan spatula atau sendok. Jika hasilnya coklat keemasan, tutup kembali penggorengan dan tunggu sekitar 10 menit. Terakhir, pindahkan roti tersebut dari penggorengan ke piring dan garlic cheese bread siap disajikan. Begitulah cara membuat garlic cheese bread di rumah. Mudah bukan pembuatannya? Garlic cheese bread yang mengandung bawang putih ini bukan hanya lezat, namun juga bermanfaat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan COVID. Selain itu, manfaat lain dari mengonsumsi bawang putih adalah menurunkan tekanan darah, tingkat kolesterol, serta memperbaiki sirkulasi darah, dan menjauhkan resiko penyakit jantung. Bawang putih juga diperkaya oleh sulfur aktif seperti aliin, alil profil disulfida, dialil disulfida, dan dialil trisulfida. Zat-zat sulfur tersebut akan bereaksi membentuk alisin. Selain itu, ada senyawa lain yang dimiliki bawang putih seperti vitamin B6, selenium, dan vitamin C. Terima kasih Laras atas tutorialnya. Menyimpulkan berita pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa kasus positif COVID-19 masih terus bertambah setiap harinya. Namun,
Terdapat juga sisi positif dalam masa ini, yaitu teknologi masih tetap dikembangkan, contohnya Li-Fi yang dikabarkan akan menggantikan Wi-Fi di kemudian hari. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terpapar virus yang sedang beredar. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Valeri, Dan saya Cila, selaku pembawa berita pada acara seputar Indonesia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada berita esok hari.